Lihat sosok gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan baju kostum berwarna putih, ikat putih. Itu juga simbol bagi saya adalah sebuah kesetiaan, sebuah ekspresi, sebuah pesan kuat bahwa Jawa Barat harus dibangun di atas nilai-nilai budaya yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas yang lagi viral ya, Kang Deddy Mulyadi dihina ataupun dijatuhkan dengan para elit teman-teman. Ya, kita tahu para elit menjatuhkan Kang Deddy dengan maksud agar citra Kang Deddy buruk nanti di tahun 2029 ya. Tetapi ya harusnya nih para pembenci harus mendengarkan pidato dari Kang Deddy dan anggota ataupun ketua ya DPRD Jawa Barat yang sangat merinding. Yuk kita simak sama-sama ya teman-teman. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Belum ke meja pimpinan, kami persilakan Bang Andi Muawiyah Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah sangat menarik sekali dengan Kormi ini. Pertanyaan saya singkat-singkat saja. Apakah relasi Deddy, Indonesia tuh nggak butuh pemimpin kayak Kang Deddy yang nggak pernah menaati standar kepemimpinan di negara Indonesia. Oke. Ngapain Kang Deddy coba ngonten-ngonten untuk membantu anggaran negara? Kan Kang Deddy bisa kayak yang lain, minta gaji dinaikin, minta anggaran dinaikin, terus anggarannya dipakai seminim mungkin. Kayak gitu. Terus ngapain lagi Kang Deddy? Masukin ke barak anak-anak yang nakal. Biarin aja mereka, biarin aja di Indonesia kayak ada anak-anak yang sering tawuran. Biar gedenya tuh jadi pada begal. Kan Indonesia lebih bagus, lebih harum namanya di mata internasional ya kan? Beritanya di mana-mana. Oke. Gawat ini Kang Deddy. Kenapa? Duh. Mending kayak yang lain aja Kang Deddy. Oh. Jelas, nyata, nggak kerja, tapi bisa banyak. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Maksudnya naon majalah Tempo teh? Coba jelasin. Maksudnya apa majalah Tempo ini? Udah kehabisan bahan kali dia ini bikin berita ini. Kang Deddy Mulyadi ini memang benar-benar lagi diserang ya. Sama elit politik, sama media. Coba deh. Apa nggak bisa bahas yang lain gitu? Majalah Tempo itu ngebahas masalah Cina kayak yang ngirim bantuan tuh ke Gaza itu. Itu bahas mah bikin berita. Bukan ngebahasin masalah beginian. Cari rejeki, mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayanginya. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi. Kalau anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, di mana letak salahnya dan di mana letak pelanggarannya? Kalau anak-anak dibangunkan kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa pelanggaran anaknya? Kalau anak-anak disuruh ngantri kemudian makan pagi, sarapan pagi dengan telur, dengan nasi, dengan pisang dan minum susu, di mana letak salahnya? Kalau anak-anak kemudian disuruh belajar dan saat belajar duduknya bersikap memandang ke arah gurunya, memandang mata gurunya agar terjadi transformasi energi antara guru dengan muridnya yang hari ini dihilangkan dengan digitalisasi, menghilangkan ruh spiritual konsepsi pendidikan kita, diganti dengan konsep pendidikan digital yang tidak lagi melahirkan hubungan emosional guru dan murid. Akhirnya murid-murid tidak menghormati guru-gurunya karena guru lupa mengekspresikan nilai-nilai spiritual dalam dirinya pada murid dalam ruangan yang hening, diganti dengan papan belajar digital. Di mana letak salahnya? Kalau anak-anak itu diajarkan makan siang, makan siangnya tertib, berantri, berdoa sebelum makan,
di mana letak salahnya? Kalau anak-anaknya sore hari diajarkan bola voli, sepak bola, latihan baris berbaris, di mana letak salahnya? Kalau sore hari anak-anak disuruh masuk ke masjid, mengikuti pengajian, di mana letak salahnya? Kalau setelah itu mereka makan malam, dan makan malam ditandai dengan berdoa, di mana letak salahnya? Kalau mereka jam 9 disuruh masuk barak, disuruh masuk ruang tidur, dan disuruh tidur, di mana letak salahnya? Justru hak-hak anak terdapat di barak pendidikan TNI, dan hak itu tidak mereka dapatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah anak-anak tidak bisa tidur malam. Mereka rata-rata tidurnya jam 4, jam 1 malam, jam 2 malam. Di rumah mereka tidak mendapat makanan yang bergizi karena serba fast food. Di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di jalanan mereka balapan. Mereka tidak mendapatkan ruang hidup tanpa gadget dalam setiap hari. Saya katakan, justru lingkungan kita hari ini, rumah, halaman rumah, kadang sekolah, kadang jalanan, bukan lagi tempat yang ramah untuk anak-anak Indonesia. Untuk itu apa kebijakan yang harus kita lakukan? Kebijakan yang harus kita lakukan adalah mindset pembangunan dirubah. Ekonomi bukan segalanya. Itu penting. Tetapi ekonomi tidak boleh membunuh ruang-ruang publik di mana orang mendapat ruang bercengkrama. Desain rumah harus dikembalikan pada desain yang membuat jendela, membuat ruang untuk ibu dan bapaknya berkumpul. Halaman rumah harus tersedia di setiap kampung, jangan dihabiskan untuk bangunan, karena anak-anak ingin bermain di halaman. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan, karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan, karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan, agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang, bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya, yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2, dan S3. Kita, Pak Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan baju kostum berwarna putih, ikat putih. Itu juga simbol bagi saya, adalah sebuah kesetiaan, sebuah ekspresi, sebuah pesan kuat bahwa Jawa Barat harus dibangun di atas nilai-nilai budaya yang kita punya. Kenapa saya terharu? Karena orang Sunda itu dengan rasa. Orang Sunda khususnya, dan juga orang Jawa Barat, itu konsep hidupnya itu menyatu dengan alam. Mereka yakin alam itu ikut menentukan kehidupan manusia. Apabila Jawa Barat ingin makmur, ingin sejahtera, airnya harus dijaga. Pak Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Kita juga melihat sosok gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi, itu selalu menggunakan baju kostum berwarna putih, ikat putih. Itu juga simbol bagi saya, adalah sebuah kesetiaan, sebuah ekspresi, sebuah pesan kuat bahwa Jawa Barat harus dibangun di atas nilai-nilai budaya yang kita punya, sehingga pembangunan itu tidak mengeksploitasi alam. Kenapa saya terharu? Karena orang Sunda itu dengan rasa. Jawa Barat rusak, iya. Karena apa? Kita terlalu sibuk mengejar pembangunan di fase fungsional yang mengeksploitasi alam tanpa kendali. Apa yang bisa mengendalikan itu? Tidak ada lain. Nilai-nilai budaya yang kita punya. Oleh karena itu, orang Sunda khususnya, dan juga orang Jawa Barat, itu konsep hidupnya itu menyatu dengan alam. Mereka yakin alam itu ikut menentukan kehidupan manusia.
Kalau alamnya rusak, rusak pula lah kehidupan kita. Oleh karena itu, konsep kehidupan Sunda adalah konsep hidup menyatu dengan alam. Oleh karena itu, sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat tidak bisa sembarangan merusak alam. Kalaupun toh kita terpaksa harus menebang pohon besar, itu pun ada petatah petitihnya, ada dialognya. Maaf ya pohon, kamu aku tebang karena ada keterpaksaan, saya butuh buat rumah. Itu yang disebut ritual. Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah keyakinan agama, tapi itu sebuah nilai budaya di mana kita harus menghargai alam seutuhnya. Oleh karena itu, di dalam pertemuan yang sangat luar biasa dan berharga ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa RPJMD harus susun dengan pemikiran menjaga keseimbangan pembangunan dengan alam. Jaga mata air, jaga hutan, jaga sawah. Karena Pak Gubernur kemarin dalam sambutan Munas kami menyampaikan bahwa apabila Jawa Barat ingin makmur, ingin sejahtera, airnya harus dijaga. Pak Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bergerak terus tanpa batas, tanpa rasa khawatir, dan kami di DPRD adalah warna hitam yang akan terus memberikan sarana supaya air itu terus mengalir, memberi kesejahteraan kepada rakyat Jawa Barat. Hitam dan putih adalah simbolisme warna, dua warna yang dalam teori semiotika disebut oposisi biner, berbeda tetapi satu kesatuan, seperti siang dan malam, seperti perempuan dan laki-laki, meskipun Pak Gubernur masih melajang. Sekali lagi saya menyampaikan selamat melaksanakan musrenbang, karena Pak Gubernur ini setiap hari memproduksi ide-ide yang tidak pernah berhenti. Setiap hari melantunkan lagu, menyanyi, menari, tapi jangan biarkan Pak Gubernur menari tanpa tabuhan. Jangan biarkan Gubernur menyanyi tanpa iringan. Dan sebaik-baiknya iringan musik adalah musik orkestra. Kenapa musik orkestra? Karena musik orkestra itu semua pemain patuh pada aturan, patuh pada regulasi, namanya partitur. Tidak ada satupun pemain yang berani keluar dari partitur, bahkan memainkan perasaan. Itu diatur oleh simbol-simbol di partitur. Partitur itulah regulasi. Oleh karena itu, sebanyak-banyak ide Pak Gubernur, maka semua perangkat termasuk juga anggota DPRD, mari kita bebarengan menyusun aransemen yang kita tuangkan dalam partitur supaya ide-ide gubernur itu bisa terwujud dalam sebuah program pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Tidak perlu ada yang ditakutkan ketika sudah kita sepakat membuat sistem. Yang menakutkan saat ini untuk laki-laki Jawa Barat adalah program vasektomi. Tapi saya berharap Pak Gubernur tidak divasektomi dulu ya, karena nih yang kelihatannya masih pingin punya adik Pak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang luar biasa ini. Selamat melaksanakan musrenbang, semoga menghasilkan sesuatu untuk mengisi RPJMD seperti yang kita harapkan bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mengomentari tadi video yang sudah saya tampilkan. Yang pertama ada Ketua DPRD Jawa Barat ya berpidato tentang Gubernur kita Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan bahwa alam itu menyatu dengan manusia ya. Kesuksesan di muka bumi itu bagaimana kita merawat alam tersebut ya teman-teman. Dan beliau juga mengatakan bahwa Kang Deddy memakai ikat putih, baju putih itu ada simbolnya teman-teman, yang artinya
menjaga ya kesucian alam ya, ataupun merawat alam itu agar tidak dinodai oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti itu ya teman-teman. Dan yang anehnya masih ada aja yang nyinyir ya, masih ada yang suka nyinyir kepada Kang Deddy, selalu mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Ini sudah ketebak sih ya teman-teman, mungkin ada tujuan tertentu untuk supaya Kang Deddy turun elektabilitasnya ya nanti di 2029 untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi tenang ya teman-teman, kita masyarakat Indonesia sudah cerdas ya, sudah tak asing lagi dengan nyinyiran seperti yang saya tadi tampilkan video tersebut ya. Sudah gak zaman lagi nyinyir seperti itu. Masyarakat sekarang butuhnya kerja nyata, bukti nyata, menepati janji ya. Sadar kalian yang suka nyinyir sampai menghina Kang Deddy, sampai disebut gubernur lambe turah lah, sampai kalian menjatuhkan Kang Deddy, menghina Kang Deddy ya. Kami warga Jawa Barat ya, umumnya masyarakat Indonesia sudah cerdas ya, tidak mau dikublok-kubloki, tidak mau dibohongin oleh elit-elit seperti kalian ya. Camkan itu. Oke ya teman-teman, semoga Kang Deddy sehat selalu ya. Semoga yang nyinyir juga cepat sadar ya bahwa dia tuh salah. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.